pimpah, unyil kucing. Halo Medikers, masih pada ingat gak nih dengan serial televisi Indonesia Laptop Si Unyil? Pasti masyarakat Indonesia dari generasi lanjut sampai generasi muda sudah tak asing dengan karakter Unyil yang sudah menemani dunia hiburan anak di Indonesia sejak lama. Acara televisi yang diperankan beberapa karakter boneka ini dulunya pernah ditayangkan beberapa saluran televisi dan sudah menjadi tontonan familiar di zaman 80-an. Lalu bagaimana dengan karir pengisi suara para karakternya dulu dan sekarang? Yuk kita bongkar! Si Unyil, dahulu bernama Laptop Si Unyil, adalah program bergenre edukasi anak yang sudah lama tayang di Trans 7, tepatnya sejak bulan Maret 2007 silam, di waktu siang hari sepulang sekolah. Si Unyil telah menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari budaya populer di Indonesia. Dan banyak orang tak dapat melupakan berbagai unsur seri ini. Mulai dari lagu temanya yang dimulai dengan kata-kata Hom Pimpa alayom gamreng. Masih ingat kan? Hom pimpah, unyil kucing. Ditujukan kepada anak-anak, seri boneka ini menceritakan tentang seorang anak sekolah dasar yang lalu akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya bisa mencapai posisi sekolah menengah pertama. Bernama Unyil dan petualangannya bersama teman-temannya. Dalam setiap episodenya membahas sesuatu yang memancing rasa ingin tahu anak-anak yang melihatnya. Seperti mengunjungi pabrik, melihat proses pembuatan suatu barang, dan lainnya. Kata Unyil sendiri berasal dari mungil yang berarti kecil. Seperti judulnya, Laptop Si Unyil. Diadaptasi dari sandiwara boneka berjudul sama yang pernah tayang di TVRI pada tahun 80-an. Diproduksi oleh Produksi Film Negara atau PFN dan diciptakan oleh Suyadi. Saat itu, karakter Unyil diisi suara oleh Bamban Utoyo yang usianya masih baru menginjak 10 tahun. Karena saat itu terjadi perubahan suara, ia hanya mengisi suara si Unyil hingga duduk di kelas 2 SMP. Unyil sendiri merupakan tokoh utama dalam serial ini. Ia berperan sebagai anak laki-laki kelas 3 SD. Ciri khasnya adalah menggunakan baju berwarna merah, peci, dan sarung. Namun setelah tayang di TVRI, serial Si Unyil sempat menjadi saluran naungan MNC, yaitu RCTI dan TPI, setiap minggu pagi di tahun 2000-an. Acara Si Unyil yang tadinya merupakan format sandiwara panggung, kemudian diubah menjadi program bergenre edukasi anak dengan judul Laptop Si Unyil yang ditayangkan oleh Trans 7, dengan pengisi suara Unyil yang saat itu berbeda, yakni Hanima. Ya, beberapa dari kamu mungkin heran, ternyata pengisi suara Unyil adalah seorang cewek. Padahal Unyil sendiri sejatinya adalah karakter dengan jenis kelamin laki-laki. Kita harus pakai kata yang mudah dipahami. Jadi jangan yang susah-susah gitu. Dirinya sendiri merupakan pengisi suara Unyil di era modern. Tepatnya, dalam acara Laptop Si Unyil. Hanima pertama kali debut sebagai Si Unyil pada tahun 2007 hingga sekarang. Lalu sejak 2020, kala laptopnya hilang, karakter lagu pembuka dan cerita tetap dipertahankan, kecuali beberapa yang diperbaharui seiring zaman. Seperti ucapan Pak Ogah yang dulu, cepet dulu dong, kini jadi gope dulu dong. Dan Unyil didampingi temannya membahas hal-hal pendidikan dengan laptop yang dimiliki teman si Unyil. Dan semakin berkembangnya zaman, belakangan Si Unyil di Trans 7 juga menghadirkan beberapa segmentasi baru, seperti Detektif Unyil yang membahas tentang suatu hal yang berbahaya seperti kosmetika atau makanan berbahaya. Meski menyimpang dari visi dan misi Unyil, Trans 7 sebenarnya bermaksud untuk mengingatkan anak-anak akan bahayanya suatu hal seperti contohnya jajan sembarangan dan lain sebagainya. Tak hanya format baru, desain boneka Si Unyil kini juga mengalami perubahan total dan banyak pemirsa Trans 7 khususnya beberapa warganet dan netizen yang menyayangkan pembaruan ini dan menganggap Unyil mengalami penurunan kualitas dan lebih senang dengan boneka Unyil versi lama yang sudah bertahun-tahun menemani pemirsa Trans 7. Kini menjadi kabar kalau boneka-boneka Si Unyil telah menjadi koleksi museum wayang di Jakarta. Bikin kangen masa kecil aja nih. Nah, kita beralih ke Pak Raden yuk.
Sekilas mungkin tak ada yang menyadari kalau ilustrator pencipta tokoh Si Unyil adalah Pak Raden atau Pak Suyadi. Pak Suyadi bertanggung jawab sebagai penata artistik dan pencipta boneka-boneka yang menjadi karakter dalam serial Si Unyil tersebut. Pencipta sekaligus pengisi suara karakter ini sendiri dikenal memiliki karakter Jawa yang kental. Kain beskap berwarna hitam lengkap dengan blangkon dan tongkat dengan pegangan mirip gagang payung dan disertai dengan kumis tebal yang melintang merupakan ciri khas Pak Raden. Segala sesuatu yang dikerjakan selalu mengacu pada primbon kesayangannya. Ia juga selalu berusaha menghindar bila ada kerja bakti di desa Sukamaju dengan alasan penyakit encoknya kambuh. Tokoh Pak Raden ini memiliki sifat yang pelit terhadap tetangganya, sehingga seringkali buah mangganya dicuri oleh Pak Oga. Pak Raden juga memelihara burung perkutut serta memiliki bakat seni lukis yang mumpuni. Pak Raden juga mempunyai tawa khas yang menggelegar. Selain itu pula, sifat jelek Pak Raden adalah cepat naik darah alias pemarah. Namun pada 30 Oktober 2015, dalam usia 82 tahun, Pak Raden meninggal dunia di Rumah Sakit Pelni akibat penyakit osteoartritis yang dideritanya dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ceruk Purut, Jakarta Selatan. Nah, berbicara soal Pak Raden, karakter yang satu ini jangan sampai kelewatan ya. Pak Ogah yang dikenal sebagai seorang tunakarya yang kepalanya gundul dan kerjanya sehari-hari adalah duduk di pos ronda dan minta uang dari orang-orang yang lewat. Dua kalimat Pak Ogah yang paling terkenal adalah "Oga ah" dan "Cepet dulu dong". Karena ketenaran seri Si Unyil, kata Pak Oga kemudian memasuki wahana populer dan menjadi istilah umum untuk menyebut sebuah tunakarya yang lebih senang bermalas-malasan atau melakukan pekerjaan ringan. Misalnya di perempatan jalan yang sibuk. Seringkali karena satu alasan atau yang lain tak ada petugas polisi yang mengatur lalu lintas, seseorang yang bukan petugas polisi namun kemudian mengatur arus kendaraan dan meminta uang sebagai imbalan sering disebut Pak Oga. Namun kabar menyedihkan datang dari sosok pengisi suara sekaligus karakter Pak Ogah ini. Beliau dikabarkan terbaring tak berdaya melawan penyakit yang kini dideritanya dan tengah dirawat di rumah sakit. Informasi dan kondisi Pak Ogah pertama kali beredar lewat media sosial TikTok @bukanartistv pada Minggu 9 Januari 2022 lalu. Dalam video berdurasi singkat ini memperlihatkan kondisi Pak Ogah yang terbaring lemah. Selain ingin bertemu dengan sahabatnya yakni almarhum Pak Raden, Pak Ogah juga mempunyai keinginan untuk bertemu sang ibunya. Menurut informasi yang beredar, Pak Ogah mengalami penyumbatan darah di otak. Pihak keluarga pun telah berusaha untuk melakukan pengobatan terhadap Pak Ogah, mulai dari berobat ke rumah sakit hingga pengobatan alternatif.